VivoBook S itu biasanya laptop mahal premium speknya kenceng banget, tapi yang satu ini nggak mahal. Harganya cuma 11 juta lebih dikit dan ini adalah VivoBook S termurah rilisan tahun 2025 yang bisa kalian temuin di Indonesia saat ini. Please welcome VivoBook S14 S3407 VA. Baik lagi, kalau gue di Pep Channel. Di depan gue udah ada Asus VivoBook S14 S3407 VA. Laptop ini diposisikan untuk masuk ke segmen laptop kerja entry level number one-nya Asus. Dan dengan harga 11 jutaan aja, speknya di atas kertas emang oke. Di dalamnya ada Intel Core 5 210H, RAM-nya 16GB ngeboot, dan SSD-nya 1TB yang udah lega. Tapi kita bahas desainnya dulu pertama ya. Laptop ini tipis 15,9 mm doang dan ringan, bobotnya di 1,4 kg aja. Feel-nya premium karena pakai dua metal chassis. Secara umum desainnya tuh stylish dan minimalis. Tapi jujur, gua nggak melihat perbedaan yang signifikan antara VivoBook S14 ini sama VivoBook 14 yang harganya di bawahnya. Vibe VivoBook S-nya tuh nggak sekuat seri-seri lain yang udah pakai OLED bahkan layarnya gitu ya. Jadi kalian nggak usah berharap looks yang terlalu mencolok kalau misalkan tertarik sama laptop ini. Ini VivoBook S entry level dalam tanda kutip ya. Kelihatan biasa tapi bukan berarti jelek. Kelihatan biasa aja. That's the power of Asus with Intel inside. Di kelas harga ini 11 jutaan, lebih dikit. Sekarang kita masuk ke dapur pacu dan ini yang bikin laptop ini layak pakai nama S series. Laptop ini nage Intel Core 5 210H prosesor. Lu pasti bingung, ini prosesor apa lagi? Gue jelasin sedikit ya. Intel tuh intinya lagi ganti nama. Prosesor 5 210H ini sebenarnya adalah prosesor refresh dari generasi sebelumnya alias Raptor Lake. Makanya dinamain Raptor Lake Refresh. Jadi ini bukan arsitektur baru, tapi optimalisasi dari arsitektur yang udah ada. Kenapa Intel ganti nama? Ya biar kelihatan fresh, biar nggak kayak kasus-kasus lama yang namanya nggak ganti-ganti, kayak masalah korupsi di Konoha yang selalu ada gitu kan. Yang menarik, prosesor ini adalah tipe high performance alias H series. Prosesor yang sama persis yang dipakai di beberapa laptop gaming entry level kayak Asus Gaming V16, MSI Cyborg, dan Acer Nitro kalau nggak salah. Jadi harusnya ini bukan prosesor yang lambat ya, tapi prosesor yang ngebut dan bisa diandelin buat multitasking. Sekarang kita bahas layar dan di sini gue harus jujur ada kritik yang cukup gede untuk Asus di sini ya. Layar VivoBook S14 ini berukuran 14 inch, resolusinya WUXGA 1920x1200 dengan aspek rasio 16:10. Kecerahannya up to 300 nit dan panelnya udah IPS level sebenarnya. Tapi agak disayangkan di harga 11 juta, layarnya ini masih 45% NTSC doang, NTSC color gamut doang. Artinya apa? Warna yang dihasilin akan kurang akurat dan agak pudar. Ini bikin laptop ini kurang ideal buat content creator yang udah agak serius. Padahal VivoBook S14 seri lain yang pakai Qualcomm dengan harga yang mirip malah udah dikasih layar OLED 100% DCI P3. Ini seharusnya bisa jadi bahan masukan serius ya buat Asus ya. Dan satu-satunya kelebihan yang gua suka dari layarnya adalah experience bezel tipis yang mereka namain Nano Edge Display. Secara screen to body dia udah 86% screen to body ratio. Jadi bikin layarnya udah kerasa lebih lega dan ya lebih enak dipandang mata gitu loh. Pindah ke bagian bawah kita dapat Asus ErgoSense keyboard dan touchpad yang cukup lega. Key travelnya di 1,5 mm. Dengan travel segitu, pengalaman penggunaan buat ngetik seharian di kantor atau nugas ini udah cukup bagus. Intinya ini udah no comment soal keyboardnya. Ini salah satu yang oke lah di kelas harga segini. Dan meskipun laptop ini tipis cuma 15,9 mm, konektivitasnya bisa dibilang lengkap. Ada dua USB Type-C yang support power delivery dan display output, dua USB Type-A 3.2 Gen 1, ada juga HDMI 2.1 dan combo audio jack. Dan lu bisa charger laptop ini pakai charger Type-C 65 watt. Lu bisa colok dongle, lu bisa display out pakai HDMI, jadi bisa multifungsi si Type-C-nya ini. Buat kebutuhan harian sampai kantoran, gua rasa ini udah sangat aman ya.
Soal baterai, kapasitasnya cukup gede 70 watt hour. Gua tes dengan metode video playback 1080p. Laptop ini sanggup bertahan sampai kurang lebih 10 jam penggunaan. Buat multitasking kerja standar ini udah cukup bisa nemenin kita seharian tanpa mikir charger ya. Karena kan jam kerja di Indonesia itu kurang lebih 8 sampai 9 jam per hari kan. Dengan daya tahan baterai ini harusnya udah cukup sih. Dan laptop ini juga udah dapat sertifikasi US Military Grade Standard Durability. Jadi buat kalian yang sering panik kalau laptopnya kesenggol, ini lumayan bikin tenang. Ataupun di KRL gitu kan sering desek-desekan, ketekan laptopnya, harusnya ini udah lebih aman karena dia udah tersertifikasi si military grade standar tadi ya. So setelah kita bahas semua looks dan beberapa fiturnya, sekarang kita buktiin ya apakah performa CPU-nya ini pantas menyandang nama S-series untuk kelas VivoBook. Kita gas di seri MSR 23. Skor multicore-nya ini tembus di angka 11 ribuan poin. Sementara untuk skor single core-nya ini ada di angka 1700-an poin. Nah, biar lo dapat insight seberapa kenceng dia, gue bandingin sama prosesor clean dari kubu sebelah, AMD Ryzen 5 8640U di HP Pavilion Aero 13 yang sempat kita review beberapa bulan lalu, yang harganya sekarang lebih mahal kurang lebih 300 sampai 400 ribuan di Tokopedia. AMD Ryzen 5 8640U itu dapat skor di angka 11 ribuan lebih dikit, di angka 11.040-an poin, dan single core-nya di angka 1711. Lihat kan, Intel Core 5 210H ini di VivoBook S14 di laptop ini lebih unggul tipis sih gitu ya, baik di multicore maupun single core. Kenapa bisa unggul meskipun tipis? Ini bukan cuma soal CPU H-series yang didesain buat ngambil power lebih, tapi ini soal ekosistem internal yang nge-support. Laptop ini pakai RAM 16GB dengan speed 5200 MHz. Kecepatan RAM yang tinggi ini ibarat jalan tol yang lebar buat nyuapin data ke CPU. Ditambah lagi dia pakai 1TB SSD PCIe Gen 4 dengan speed sekitar 6300 Mbps. Tapi storage 1TB ini udah sangat lega buat aplikasi kerja, multitasking ini udah nyaman banget. Analogi gampangnya, CPU-nya tuh udah mobil sport dan RAM 5200 MHz-nya serta SSD 6300 Mbps-nya ini adalah bensin beroktan tinggi, tapi bukan dari Pertamina ya. Dan ban yang ngegrip. Semua komponennya sinkron. Dan inilah yang bikin skor Cinebench-nya ini ya stabil di atas kompetitor yang chipnya mungkin lebih fokus di efisiensi. Jadi buat kerjaan kayak editing video tipis-tipis di CapCut ataupun Premiere Pro di settingan 1080p, laptop ini udah kasih experience yang menyenangkan dan minim lag. Ini adalah laptop yang beneran punya performa high performance di body yang cukup ringkas dan tipis. Dan terakhir di kesimpulan, Asus VivoBook S14 S1400S 3407VE di harga 11,1 juta ini punya beberapa poin plus dan minus ya. Kita jabarin dulu poin plusnya. Pertama, performa CPU kenceng H-series yang udah bisa melampaui Ryzen 5 seri HS. Didukung juga RAM 5200 MHz dan SSD yang lega 1TB. Cocok buat yang sering multitasking maupun editing tipis-tipis ya. Baterainya juga oke, tahan 10 jam plus. Dan dia udah punya garansi 3 tahun internasional plus 1 tahun VIP Perfect Warranty atau ADP yang ngasih 100% biaya perbaikan kerusakan akibat kelalaian pengguna gratis ya. Ini value yang mungkin nggak dikasih di banyak kompetitor lain ya. Cuma laptop ini juga punya poin minus. Salah satunya adalah layarnya yang sayang banget. Di harga segini masih 45% NTSC doang. Ini red flag buat content creator sih. Kedua, desain. Secara look dia lebih cocok menurut gua disebut VivoBook 14 non S ya, alias yang biasa. Ini nggak ada aura premium VivoBook S yang mahal jujur aja. Tapi balik lagi, karena dia punya performa yang cukup oke, ini ada satu sisi yang membuat dia cukup pantas untuk ditaruh di kasta VivoBook S karena performa si CPU-nya tadi gitu kan. Dan dia punya power management yang lebih tinggi dari VivoBook standar. Itulah yang bikin laptop ini mungkin ditaruh di VivoBook S14 walaupun di kelas entry level. Begitu teman-teman. Cocoknya buat siapa laptop ini? Cocoknya buat ya mungkin kalian para programmer maupun engineer atau mahasiswa arsitek mungkin ya, yang butuh CPU kenceng buat rendering ringan dan multitasking yang cukup heavy dan gak terlalu peduli dengan akurasi warna layar. Ini bakal cocok. Dan gak cocoknya buat siapa? Gak cocok buat content creator ataupun desainer grafis yang ngandelin akurasi warna di sebuah layar laptop. Mending cari VivoBook S sekalian yang agak mahal gitu kan, yang bahkan ya layarnya yang OLED sekalian gitu loh, kalau bisa, kalau ada budgetnya.
So gimana menurut kalian, performa CPU kenceng tapi layar standar worth it nggak di harga 11 juta? Punya pendapat? Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga terus spamchannel.com biar kalian selalu dapat perkembangan soal perteknologian dan pergadgetan duniawi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.